Kipra Indonesia RRI Malang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang saudara pendengar dimanapun Anda berada. Terima kasih Anda masih tetap setia bersama kami di Pro 1 Seluruhan Budaya RRI Malang. Dan seperti biasa di kesempatan kali ini Anda bersama saya Aji Dwi Santoso dan juga ada Teh Yuni. Selamat siang Teh Yuni. Selamat siang Mas Aji. Gimana kabarnya Teh? Alhamdulillah sehat ya. Nah, kalau ada Teh Yuni pasti ada Kiprah Indonesia tentunya. Oke, dan untuk hari ini kita ngobrol soal yang sebenarnya udah apa ya, menjadi hal yang lumrah ya. Karena kita berbicara tentang seputar batik, tetapi ada yang berbeda nih kayaknya nih ya. Bedanya apa nih Teh? Bedanya dari mana? Nah, dari namanya. Dari namanya. Namanya adalah Batik Zeng ya. Batik Zeng. Batik Zeng ya. Nanti kita tanya sama ahlinya ya. Ini sebenarnya ada aku juga bingung kan. Penasaran ya. Apa sih batik Zeng itu? Iya. Terus kelebihannya dan juga mungkin perbedaannya apa? Dan kita sudah tersambung dengan narasumber kita di kesempatan siang hari ini. Ada siapa nih Teh? Bapak Dr. Boge Triatmanto SEMM. Oke, selamat siang Pak Dokter. Oke, yang mana nih mic-nya nih? Selamat siang Pak. Selamat siang. Oke, selamat siang. Alhamdulillah sehat. Senang sekali kita bisa berjumpa meskipun harus melalui udara ya. melalui saluran ini elektronik. Dan satu lagi dari dengan ini namanya kayaknya cowok tapi kok cantik ya. Ibu Aris ya. Ya betul, selamat siang Bapak Ibu. Selamat siang Ibu Aris Siswati dari Umur juga. Nah, sehat semuanya Bapak Ibu? Alhamdulillah sehat semuanya. Alhamdulillah. Sesuai dengan tema kita siang hari ini Teh, apa nih? Batik Zeng ya. Jadi pemberdayaan ekonomi masyarakat mengenai batik Zeng. Sebenarnya ini namanya Zeng ya, bukan Jeng. Soalnya ini, pakai Z. Jadi bahasanya Zeng. Ini yang bener bacanya Zeng bener Pak? Betul. Di desa mana itu? Ini sebetulnya kalau dari aslinya itu batik Seng ya. Seng namanya. Kependekan dari desa Sengguruh di Kabupaten Malang. Gitu. Bukan baunya yang makseng gitu. Jadi kita tadi salah nyebutnya batik Zeng. Batik Zeng. Nah, Sengguruh maksudnya begitu di desa Sengguruh di Kabupaten Malang sana Teh. Desa Sengguruh itu di mana ya? Mas Haji tahu? Alhamdulillah belum. Oh, belum. Letaknya desa Sengguruh itu di mana Pak? Ya di selatan ya. Tepatnya kalau dari kota Malang ini kira-kira sekitar ya hampir 20 km itu dari arah kota Malang ke selatan ke Kepanjen, kemudian dari Kepanjen ke selatan lagi kira-kira dari kota kecamatan di yang sekarang sudah mulai jadi ini ya, kayaknya nanti mungkin ibu kota Kabupaten Malang akan pindah ke Panjen, gitu. Di Kepanjen sana ke arah selatan ke arah pantai Balai Kambang ya. Di situ kira-kira masih sekitar 7 kiloan gitu lah. Di sisi Pak ya, apa namanya arah ke jalur lintas selatan bener apa enggak Pak? Betul di sana. Daerah situ. Sekarang yang lagi rame itu justru di Bendungan Sengguruh itu sudah mulai menjadi destinasi wisata gitu, khususnya kuliner untuk ikan air tawar ya di Bendungan Sengguruh, di pinggir Bendungan Sengguruh begitu. Nah, sekarang kita ke Bu Aris.
Saya manggilnya Bu Aris apa Mas Aris apa Bu Sis ya? Mbak, masih Mbak. Mbak Aris Masih ya? Mbak, belum Ibu katanya Oh Mas gitu. Andi. Oke. Untuk Mbak Aris dalam apa namanya istilahnya batik Zeng ini berperan sebagai apa nih Bu? Ya, jadi kegiatan pemberdayaan masyarakat yang kita laksanakan ini kita ada satu tim begitu ya Pak ya. Jadi Pak Dr. Puge ini selaku ketua timnya, kemudian kami ada 2 anggota yang lain, termasuk saya, jadi saya, kemudian ada satu lagi yaitu Prof. Anwar Sanusi. Kebetulan beliau adalah Rektor Unmer Malang, gitu. Jadi kita bersama-sama melakukan kegiatan pemberdayaan masyarakat ini selama 3 tahun di Desa Sengguru, khususnya di UKM Batik Seng ini. Tapi tadi benar yang disampaikan oleh Pak siapa tadi, Seng ini dari kata Seng, ya salah satunya memang betul itu. Jadi selain memang banyak makna gitu maksud saya. Jadi selain memang ini merupakan kependekan gitu ya, singkatan dari Sengguru sendiri, kemudian ada filosofi lain gitu dari arti nama Seng ini. Ya kalau orang Malang bilangnya Seng ya, bisa jadi bacanya gitu bukan Sengguru. Maksudnya Seng itu supaya nanti kegiatan ini, batik ini itu memberikan aroma yang harum untuk lingkungan sekitarnya, membawa nuansa yang baik bagi lingkungan sekitarnya. Seperti itu kira-kira. Gitu. Nah, untuk yang membedakan batik Seng ini dengan batik-batik yang lain, nopo nih Pak? Iya. Jadi begini, saya sudah keliling di beberapa sentra batik di Jawa Timur ya, Pak Bu Teh ini juga. Di Madura sudah lebih dulu terkenal. Terus kebetulan saya sendiri itu lahir dan dibesarkan sampai SMA itu di Banyuwangi. Batik Banyuwangi itu sekarang sudah mulai mendominasi juga di Jawa Timur. Namun kita di Kabupaten Malang tidak akan ketinggalan gitu. Kenapa? Apa yang membedakan batik satu dengan batik yang lainnya itu ada di coraknya. Ya. Beberapa dari hasil pendampingan kita di batik Sengguru ini, kita sudah ada beberapa yang kita patenkan, kita hak ciptakan. Karena itu merupakan sebuah karya seni, maka perlu di hak ciptakan, sehingga siapapun yang akan memakai corak di Sengguru itu, ya paling tidak kita sudah dilindungi lah secara hukum. Salah satu yang kita beberapa waktu yang lalu kita hasilkan, karena seperti yang disampaikan Bu Aris tadi itu kita mendampingnya 3 tahun Pak ya, untuk pemberdayaan ekonomi. Kenapa kita masuk ke pemberdayaan ekonomi? Karena ada ekonomi di masyarakat atau di wilayah Sengguru sana yang perlu kita perbaiki lagi. Hasilnya seperti apa dan bagaimana nanti kita akan diskusikan lebih lanjut. Bu Aris juga akan menambahi betapa kita memberdayakan masyarakat di sana, khususnya untuk mereka-mereka yang berpendapatan di bawah rata-rata lah gitu ya. Karena saya lama ada di pemberdayaan masyarakat, khususnya di penanggulangan kemiskinan mulai tahun 2002 gitu ya, di program nasional. Nah, salah satu corak yang kami sampaikan tadi itu memang hasilnya mereka berkreasi, dia melihat bagaimana alamnya di Sengguru, kemudian di Bendungan Sengguru di situ itu banyak enceng gondok, kemudian mereka meng-create enceng gondok itu sebagai sebuah corak dari batik itu sendiri, baik itu dari bunganya, daunnya, kemudian mereka gambar. Ini juga menjadi salah satu ciri dari corak batik Sengguru. Yang lainnya masih banyak gitu ya, terutama kalau memanfaatkan kekayaan hayati di wilayah Sengguru dan di sekitar Bendungan Sengguru. Tapi apa batik ini di daerah Sengguru sudah apa ya istilahnya itu sudah ada atau sejak dari dulu ya? Atau mungkin baru tercipta mungkin beberapa tahun ini nih Pak Bu? Iya,
sebetulnya sudah lama ada, gitu ya. Namun perkembangannya kan ya stagnan begitu sajalah, tidak begitu mendunia atau katakanlah menasional gitu ya. Setelah dan kemudian beberapa sudah memang ada yang mendampingi di sana, misalnya sebelumnya sebelum kita itu ada PLN yang mendampingi, terus kemudian yang lain-lainnya juga. Kemudian setelah kita lakukan pendampingan 3 tahun berturut-turut, seperti yang disampaikan Bu Aris, karena kita mendapatkan pendanaan dari Kemendiktiristek ketika itu, gitu ya. Nah, kemudian di tahun 2020 ini kan Dikti gabung lagi ke Mendikbud, menjadi Kemendikbud Dikti, kan begitu. Nah, ketika kita masih ada di Kemenristek Dikti, dulu kita mendapatkan pendanaan itu Pak, mulai tahun 2019, 2020 hingga terakhir di tahun kemarin di 2021. Nah, berdasarkan pendanaan itu kita dampingi mereka untuk kita kembangkan lebih lanjut, baik itu masyarakatnya dan kemudian di batik itu. Jadi sebetulnya sudah ada gitu ya, sudah ada. Kita kembangkan, kita berdayakan lebih lanjut. Maksudnya begitu, Teh Yuni. Iya. Cukup lama juga ya, 3 tahun ya Pak ya pendampingannya. Berarti itu dari tahun berapa ya? Ini 2022. 3 tahun itu sudah masuk tahun ini ya Pak ya, 2021, 2020 berarti ya. 2019 ya. 2019 gitu, pendampingannya sampai 3 tahun. Nah tadi Pak Buge mengatakan hasilnya gitu ya, hasilnya seperti apa selama pendampingan 3 tahun ini, dan artinya batik ini motifnya seperti ini, apa tadi, eceng gondok ya. Yang dipilih itu ya karena potensi di sana yang banyaknya eceng gondok gitu. Sudah kelihatan Pak hasilnya selama 3 tahun ini? Sudah ya, karena beberapa pemasaran secara digital kita juga dampingi di situ. Pemasaran secara digital kita dampingi, terus kemudian untuk lain-lainnya lagi termasuk di dalamnya di situ itu selain dari produksi, jumlah produksi, karena banyak Teh Yuni untuk pesanan awalnya yang sulit untuk dipenuhi gitu ya. Sehingga ayo kita di tahun pertama, kedua nge-push di produksi gitu ya. Produksi kita dampingi untuk produksinya, permodalannya, terus kemudian dari situ itu kita lanjut lagi ke pemasarannya. Mungkin Bu Aris bisa menambahkan. Jadi selama 3 tahun kita mendampingi mitra gitu, segala kegiatan yang kita laksanakan itu sebenarnya berdasar atau berbasis dari permasalahan dan kendala mitra yang ada gitu. Jadi kita awal datang ke sana tentu saja kita akan mengidentifikasi dulu di sana kendalanya seperti apa, dan yang paling utama mungkin bagi kalangan umum termasuk saya pada saat itu gitu berpendapat kenapa sih batik ini kok mahal gitu. Jadi dari hal sederhana dulu gitu. Pasti Nah, dari ternyata harga permasalahannya itu adalah di biaya produksi, misalnya biaya produksi. Kenapa biaya produksi bisa mahal? Salah satunya itu adalah keterbatasan jumlah pengrajinnya, Bu. Begitu ya. Jadi itulah kenapa program yang kita rancang itu bagaimana kita meningkatkan partisipasi masyarakat di sana dengan adanya UKM Batik Seng ini, gitu. Di tahun pertama kita mencoba untuk meningkatkan kualitas dari sisi internal dari pengrajin batiknya sendiri, di mana di situ kita memberikan pelatihan, ya walaupun sebagian pengrajin itu bisa membatik dan sebagainya, namun secara prosedural istilahnya secara SOP dan sebagainya ternyata masih banyak yang belum tahu begitu. Ternyata kalau mencantik itu
harus bagaimana, kemudian harus menggambar polanya itu harus terbagi seperti apa dan sebagainya gitu. Nah, kita coba mengumpulkan teman-teman pengrajin batik yang sudah memang expert, yang bersertifikasi untuk sharing wawasan dengan teman-teman pengrajin yang ada di Batik Seng. Dan kemudian kita coba bukukan, kemudian kita desain tempat. Kalau di sana teman-teman menamakannya sanggar, Bu. Jadi tempat produksinya itu dinamakan sanggar. Kita mendesain bagaimana tempat produksi itu nyaman dan sebagainya, seperti itu. Nah, setelah itu kegiatan di tahun pertamanya. Kemudian kita juga mencoba meningkatkan partisipasi masyarakat, karena tidak semua masyarakat memang pada akhirnya punya bakat. Pada akhirnya kan yang menentukan adalah bakat, begitu ya. Semua kita latih, kemudian keberlanjutannya, nah, kan yang perlu dipikirkan seperti itu. Nah, yang nggak bakat ini kira-kira bagaimana? Karena memang butuh ketekunan yang luar biasa di situ ketika membatik. Akhirnya kita libatkan dalam bentuk yang lain. Masyarakat berpartisipasi. Mungkin nanti kalau ada waktu Bapak Ibu ketika melewati daerah itu, Desa Seguru itu, di wilayah tempat UKM batik itu begitu jalan masuk, mulai dari gerbang, rumah-rumah penduduk itu sudah dilukis batik, Bapak Ibu, gitu. Ya, dari kegiatan itu di tahun pertama itu. Jadi kita melibatkan masyarakat sekitar, paling tidak itu mengedukasi masyarakat mengenai batik, ya. Kemudian menjadikan tempat tersebut menjadi salah satu, sekarang kan musim ya, kampung-kampung tematik seperti itu. Nah, ini bisa menjadi rintisan untuk kampung batik gitu. Kemudian kita lanjutkan ke tahun kedua. Kebetulan tahun kedua kemarin pada tahun 2020 kita ada wabah pandemi COVID ya. Nah, itu menjadi salah satu juga kendala baik bagi kami sebagai pelaksana maupun bagi mitra pendamping, di mana kita mempunyai keterbatasan dalam berinteraksi. Kemudian kita diskusikan, kita cari solusinya. Kemudian kita mencoba merancang bagaimana sanggar batik yang sudah ada itu, tempat produksi batik itu dikembangkan. Karena pada saat itu memang kendala utamanya adalah menurunnya pemesanan, ya. Jadi sangat drastis turunnya pemesanan, sampai-sampai sempat tidak berproduksi karena memang tidak ada pesanan sama sekali. Akhirnya kita mencoba diversifikasi dalam bentuk lain, yaitu merancang tempat atau sanggar batik itu menjadi sentra pelatihan batik. Jadi suatu saat ketika ke sana, orang tidak hanya belanja saja, tapi di sana ada workshopnya, kemudian ada orang bisa mengambil paket-paket pelatihan baik dalam bentuk short course atau paket yang lain, bisa belajar batik di sana, pulangnya sudah membawa hasil karyanya sendiri. Dan itu pun tempatnya dirancang sedemikian rupa. Kemudian untuk yang ketiga, kita kembali lagi fokus pengembangan masyarakat sekitar. Kita mencoba melibatkan, sasaran kita kali ini adalah istilahnya, mohon maaf, ini kaum marginal gitu. Jadi anak-anak atau remaja putus sekolah, kemudian mantan penderita HIV, kemudian mantan pecandu narkoba, itu yang kita libatkan. Bagaimana terutama yang anak muda ya, bagaimana membekali mereka dengan keterampilan membatik ini, bahwa ternyata batik tidak hanya bisa dibuat di kain katun, kemudian digunakan untuk acara-acara formal, tapi kita mencoba mengadopsi gitu dari budaya remaja, bahwa ternyata batik itu bisa juga dibuat di kaos dan bisa juga terkesan casual seperti itu. Dan alhamdulillah tanggapannya sangat baik. Jadi para remaja ini sangat antusias mengikuti pelatihan yang kita laksanakan. Seperti itu. Jadi batik nggak cuma untuk istilahnya orang tua aja ini, ya kan? Jadi dan sekarang juga udah banyak remaja-remaja atau pemuda-pemudi yang bangga menggunakan batik, ya kan. Nah, yang menjadi istilahnya jadi pemikiran saya, untuk bahan ini biasanya ya kan, bahan yang digunakan itu kan ada yang batik natural, alami, ada yang menggunakan bahan kimia kan, seperti itu. Nah, kalau yang di Batik Seng ini bagaimana? Ya, kita pengembangan untuk Batik Seng ini tidak hanya klasik saja ya.
Karena kalau kita hanya mengembangkan yang klasik saja, kita sulit untuk mengikuti perkembangan pasar yang luar biasa gitu. Khususnya untuk konsumen yang milenial ini gitu. Batik itu kan sesuatu gitu ya. Maksud saya kan sesuatu yang klasik gitu ya. Ini gimana caranya untuk bisa masuk ke pasar milenial gitu ya. Nah, yang di tahun terakhir kemarin seperti yang diceritakan Bu Aris, kita coba untuk menggait teman-teman yang muda-muda di sana gitu ya. Terus kemudian kaos, kita ajari mereka untuk membatik. Awalnya dia silahkan untuk kita bagiin kaos, terus kemudian ayo kita batik bareng-bareng. Nanti silakan setelah selesai dipakai sendiri-sendiri. Kita berharap dari situ itu perkembangannya akan lebih besar lagi. Oke. Terus kemudian sedangkan yang dihasilkan oleh batik sing sendiri di situ enggak cuman batik baju seperti yang dipakai Teh Nini atau dipakai Bapak. Kalau sekarang masih pakai korpri ya. Besok hari Kamis ya. Hari Kamis kayak kondangan kita. Enggak cuma dipakai untuk itu saja di acara-acara resmi saja gitu. Karena kalau kita lihat perkembangan batik di wilayah Jawa Tengah, karena image-nya batik itu di Jawa Tengah, Pekalongan, Jogja, Solo kan begitu image-nya. Kita mau mengembangkan lebih lanjut bagaimana di Jawa Timur, khususnya di Kabupaten Malang ya, potensinya itu luar biasa. Dan saya tidak hanya jalan-jalan di ini ya, di wilayah ini saja, apa namanya, Sengguru saja. Di Gunung Kawi beberapa waktu yang lalu juga ada batik gitu ya. Tetapi akhirnya mereka kiblatnya tetap aja ke Sengguru, karena Sengguru sekarang mereka merupakan penghasil batik yang lumayan besar lah gitu. Di beberapa dinas-dinas di Kabupaten Malang mereka banyak pesannya ke Sengguru gitu. Tapi sebenarnya Pak, untuk batik Malang sendiri khasnya itu sebenarnya seperti apa sih Pak? Karena saya juga masih mencari-cari nih ya. Tempo hari kita pernah bertemu dengan pengrajin batik di salah satu wilayah di Malang. Ngakunya ini akan menjadi ciri khas Malang batiknya. Tapi habis itu nggak ada kabarnya. Habis itu ada lagi di tempat yang lain juga begitu, berusaha untuk menjadi apa ya, ikon Malang, tapi juga begitu akhirnya tenggelam. Nah, apa namanya, supaya ini batik Sengguru bisa menjadi khas Malang itu apakah susah sih sebenarnya Pak? Dan khasnya itu seperti apa ya, untuk apa ya, menonjolkan Malangnya itu loh Pak. Kalau Madura kita udah paham dengan coraknya, dengan warnanya. Solo, Jogja dengan ciri khasnya masing-masing. Nah, untuk Malang ini sebenarnya yang menjadi ciri khas Malang itu batik yang bagaimana sih Pak? Iya. Sama halnya dengan batik-batik yang lainnya sebetulnya Mas. Misalnya kalau kita lihat batik Pekalongan, khasnya Pekalongan itu seperti apa ya? Kayaknya ada di bahannya deh gitu ya. Kalau bahannya itu di Pekalongan itu murah, oh itu batik Pekalongan gitu. Berarti yang mahal berarti Malang nih ya. Bagaimana kalau dengan Jogja gitu ya, dengan Solo? Atau sekarang kita bicaranya di Jawa Timur saja. Apa sih khasnya batiknya yang di Madura itu? Apakah karapan sapi? Juga tidak. Gitu. Saya lihat batik di Madura, di pasar batik di Madura sana, mana ya yang khasnya betul-betul Madura? Kenapa? Karena mereka mempunyai nama sendiri-sendiri di setiap corak, di setiap motif itu gitu. Terus kemudian kalau kita ke Banyuwangi gitu, mana ya yang khasnya Banyuwangi gitu? Akhirnya corak atau motif batik itu mereka semuanya mempunyai kreasi sendiri-sendiri dan sulit untuk diidentifikasi mana Malang, mana Jogja, mana Madura, mana Banyuwangi, gitu. Ya. Terus apakah tidak ada? Ada Pak, tetap ada gitu. Contoh misalnya begini. Untuk Malang, kota Malang ya, itu mereka membuat tugu gitu ya. Tugu itu sebagai ciri khasnya. Tugu Malang. Kenapa? Karena ikonnya kota Malang adalah tugu.
Terus kemudian bagaimana kalau yang di Kabupaten Malang? Nah, mereka pada umumnya mengangkat kreasi sendiri-sendiri, Pak. Ini nanti akan menjadi ikonnya batik Malang gitu. Malang yang mana? Karena di Malang ini ada 3 wilayah yang masuk di Malang. Ada Kabupaten Malang, ada Kota Malang, ada Kota Batu. Kota Batu mengklaim diri itu juga mempunyai batik. Batik khas Kota Batu gitu ya. Nah, apakah tadi mungkin yang enceng gondok itu merupakan khasnya di Kabupaten Malang dan akan menjadi ikonnya Kota Malang? Kita tidak bisa mengatakan bahwasanya itu karena menjadi ciri khasnya, Pak ya. Kenapa? Ini menyangkut selera pasar loh ya. Karena selera pasar itu sulit juga untuk terus seperti itu juga tidak. Saya menghitung di beberapa corak batiknya di Banyuwangi itu Gajah Huling gitu, misalnya begitu ya. Kita bicara yang di luar dari topik kita. Apakah itu menjadi ciri khasnya di Banyuwangi? Iya. Tetapi mereka tetap terus berkembang. Ada kangkung setingkes, ada kemudian yang lain-lainnya itu. Dan yang terpenting itu adalah bagaimana menonjolkan, bagaimana memviralkan lah gitu ya. Ini ya hal yang penting lagi gitu, karena pemasaran kita sekarang ini kan pemasaran digital. Mereka yang viral, mereka yang menang. Kayaknya begitu nantinya. Bagaimana sekarang kita bisa memviralkan, mungkin melalui RRI yang bisa didengarkan seluruh Indonesia dari Malang ini, kita bisa memviralkan gitu ya. Walaupun mereka cuma mendengar, paling tidak kita bisa memancing pendengar untuk penasaran. Dan dari penasaran kan ingin tahu gitu kan. Tapi untuk pemasaran online secara online sudah, Pak? Ya, Bu. Sudah, Bu Aris bisa cerita, Bu Aris. Yang kemarin dia melibatkan keluarganya SBY itu, Pak SBY itu, Bu Aris. Iya, betul apa yang disampaikan oleh Pak Buge tadi. Yang viral yang menang itu memang betul, karena memang sekarang ini justru kecenderungannya adalah masyarakat banyak mengetahui informasi apapun itu melalui perangkat digital, dalam hal ini akses media sosial. Dan itu kita manfaatkan sebaik-baiknya, Pak. Jadi baik itu dalam bentuk channel YouTube, kemudian media sosial Instagram, kemudian lapak-lapak online, itu semua kita sasar. Terutama kemarin itu yang benar-benar terasa pada saat tahun 2020 pada saat pandemi itu. Jadi bagaimana strategi kita supaya tetap eksis gitu adalah dengan memanfaatkan sosial media yang ada. Termasuk ketika kita menggunakan IG, jadi selain kita punya web, kemudian punya akun di Instagram, kita juga mendapatkan informasi di situ di Instagram. Salah satunya kemarin sempat ada, jadi dari akunnya Anissa Pohan itu menawarkan pada saat Hari Batik, kalau nggak salah waktu itu, saya agak lupa gitu. Jadi memberikan kesempatan kepada UMKM untuk siapa nih yang mau saya pasang di story-nya, dan itu alhamdulillahnya gratis. Dan UKM Batik Sang ini menjadi salah satu, saya informasikan kepada mitra, Mbak, ayo Mbak, ada kesempatan nih, coba nih, gitu, coba kirim produk kita satu aja yang terbaik, nanti mudah-mudahan terpilih. Dan alhamdulillahnya terpilih, sempat masuk di status Instagramnya, story Instagramnya Anissa Pohan. Dan itu alhamdulillah kemudian multiplayer efeknya itu sangat bagus gitu. Jadi kita benar-benar memanfaatkan sosial media itu tadi. Dan ini pun menjadi salah satu bentuk luaran dari kegiatan kita. Kita mempublikasikan kegiatan ini di lewat media sosial, media massa, termasuk juga koran. Kemudian kita bikin company profile atau video profile kegiatan yang kita unggah di channel YouTube, baik channel YouTube-nya Batik Seks sendiri maupun punyanya Umat. Seperti itu. Nah, jadi Desa Sengguru itu akhirnya jadi home industrinya batik Hasana ya. Kalau sudah begitu sekarang masyarakatnya sudah mungkin sekian berapa persen ini Pak yang sudah memproduksi atau jadi rumah produksi batik ini? Ya, pada saat kita masuk di tahun 2019 itu baru satu gitu ya.
Terus kemudian uh, berdasarkan analisis permasalahan di sana itu kondisi masyarakatnya gitu ya. Terus kemudian ini mereka tidak mampu untuk memenuhi pesanan-pesanan ketika itu sebelum pandemi gitu ya. Akhirnya kita kembangkan coba untuk melatih mereka. Harapan kita seperti yang disampaikan oleh Teh Yuni tadi itu gitu. Akan ada banyak pembatik. Itu definisi dari pemberdayaan. Apa? Proses memampukan. Proses memampukan orang, proses memampukan masyarakat. Gitu. Kalau mereka mampu, harapannya adalah pendapatannya naik. Kan begitu. Ya. Sehingga pasar bisa terpenuhi, produksi lancar dan seterusnya. Sayangnya gitu ya, sayangnya di tahun 2020 itu kita gelombang pandemi itu masuk ke semua sisi dan semua elemen ekonomi, bahkan masuk ke semua elemen masyarakat yang paling bawah, semuanya terdampak. Nah, disitulah ada hambatan sedikit ya Yuni. Di situ ada hambatan sedikit untuk meminterkan orang, memampukan orang dalam hal membatik. Gitu. Menurun pesanan, pembelian juga menurun dan lain sebagainya. Gimana ini? Kita akan harus berpikir lebih lanjut. Permasalahan bertambah. Sekarang tidak hanya masalah berproduksinya saja, tetapi pemasarannya juga menjadi masalah. Terus kemudian mengumpulkan orang tidak bisa, kan gitu. Karena kunci dari pertumbuhan ekonomi itu ada pada pergerakan orang, kan begitu filosofinya. Gitu. Kalau tidak ada gerakan, tidak ada pergerakan orang, tidak ada mobilitas orang dari satu tempat ke tempat yang lainnya, ekonomi itu tidak jalan. Ini yang menjadi hambatan kita. Ini ya. Nah, sehingga alternatifnya bagaimana? Ya sudah, tetap kita harus bergerak. Tetap kita harus bergerak. Apapun dan bagaimanapun kondisinya, kita tetap bisa melatih orang, walaupun secara virtual gitu ya. Nah, batik melatihnya secara virtual juga sulit juga gitu ya. Pasti ada punya juga, gitu. Ada apa namanya? Persoalan baru juga Pak ya. Terus akhirnya bagaimana? Ya sudah, kita kumpulin 10 orang, 15 orang sesuai dengan protokol kesehatan, kan tidak boleh lebih dari itu kita mengumpulkan orang. Ya sudahlah, kita telatennya ya. Sekian orang yang kita latih, silahkan berproduksi. Kalau tidak bisa memasarkan bagaimana? Kita kumpulin dulu di Batik Seng itu, gitu. Nah, terus kemudian kita ikut juga memasarkan di Batik Seng itu, maksudnya. Karena kenapa sementara ini yang sudah mempunyai nama seperti yang disampaikan Bu Anis, bahkan si Anissa Pohan juga sudah memviralkan juga lah gitu. Sehingga yang baru dapat orderan terus itu ya di Batik Seng ini. Bagaimana kita memang maunya ke sana, menciptakan Batik Seng yang baru lagi di lingkup Sengguru, sehingga macam ini loh komunitas atau ini loh desa Sengguru itu adalah desa batiknya di Kabupaten Malang, itu nanti kelak akan tercapai. Kita tidak bisa sendirian, Teh. Kita tidak bisa sendirian. Kita berharap ada yang lainnya lagi masuk bersama-sama kita di Sengguru untuk memberdayakan mereka. 3 tahun bukan waktu yang cukup untuk memberdayakan mereka. Pemberdayaan itu butuh waktu. Ya, dan juga untuk membudayakan mereka agar mereka paham bahwasanya batik kita itu sudah dapat nama, batik kita itu sudah dan seterusnya. Terus kita akan terus melakukan seperti itu. Tapi kan minimalnya masyarakatnya masih tetap termotivasi begitu ya untuk memproduksi batik. Iya, itu target di awal kita. Gitu. Mereka mampu memproduksi, bisa membatik, mampu memproduksi, bisa memasarkan sehingga pendapatan mereka naik. Itu makna dari pemberdayaan ekonomi yang kita maksudkan itu ke sana nantinya. Apakah sekarang sudah? Sudah.
Nah, untuk di Malang apakah cuma di Desa Sengguru saja nih Pak, Bu? Maksudnya ada outlet mungkin di kota Malang gitu. Jadi untuk masyarakat Malang apa ya istilahnya yang di agak jauh dari lokasi Sengguru bisa ya melihat apa batik Seng ini. Apakah harus ke sana atau ada outlet juga di Malang ini Pak? Pemasarannya berarti sudah kemana itu ya? Baik. Jadi kalau untuk outlet sendiri memang sementara ini memang karena keterbatasan sumber daya di sana memang masih baru di tempat tersebut saja, di Desa Sengguru itu saja. Ya, cara kita untuk menyebarluaskan atau melalui tadi yang saya sampaikan kanal-kanal sosial media, kemudian rapat online dan sebagainya. Kemudian juga alhamdulillahnya mitra kami itu semangat gitu, para pengrajin itu semangat. Jadi ketika ada informasi baik dari dinas maupun yang mereka dapatkan secara pribadi, ada kegiatan pameran dimanapun mereka tuh semangat mengikuti gitu. Jadi walaupun ya tantangannya luar biasa, tidak seperti yang sesederhana yang kita lihat, oh orang bawa barang pameran gitu. Ternyata ketika kita mengikuti itu tidak seperti itu, tapi alhamdulillahnya mereka semangat. Dan kabar baik yang kami terima saat ini sudah ada satu komunitas yang terbentuk batik di dekat wilayah situ. Batik dinamakan batik PKK yang anggotanya adalah ibu-ibu yang ibu rumah tangga yang apa ya dewasa manula gitu. Jadi mereka ada kegiatan dan alhamdulillah itu terbentuk. Jadi sampai mungkin memang butuh kepercayaan diri ya Bu ya untuk memasarkan sebuah karya batik itu. Nah sementara ini karena memang dari komunitas yang baru itu belum cukup percaya diri, pada akhirnya hasil produksi mereka dititipkan ke Batik Seng untuk bisa dipasarkan. Tapi ini menurut kami alhamdulillah berarti artinya kegiatan pemberdayaan yang selama ini kami jalankan itu kan sudah mempunyai dampak positif gitu di situ. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua bahwa di sana itu ada sebuah sekolah alam gitu yang menjadikan kegiatan membatik ini menjadi salah satu kurikulum mereka. Jadi menjadi satu ekskul di di sekolah tersebut, sekolah alam, sekolah SD gitu ya, sekolah dasar itu. Jadi ternyata efek dari dampak positif dari kegiatan membatik ini cukup baik bagi bagi perkembangan anak-anak, bagaimana melatih mereka disiplin, melatih kesabaran, kemudian melatih kreativitas tentu saja dan sebagainya. Alhamdulillahnya sampai dengan saat ini seperti itu. Iya, Mas Aji. Untungnya pemasarannya nggak ke Ambon. Kalau ke Ambon nggak laku. Kok bisa? Saya nggak ada batik. Saya nggak ada batik, nggak ada batik di sana. Beda itu Pak. Nah, saya penasarannya gini. Pada waktu pembuatan nih Pak Bu ya, itu kan satu lembar kain batik itu yang diproduksi berapa meter sih Pak? Biasanya untuk membuat batik itu satu pengrajin standar kain yang ada itu Pak 2 sekian gitu. Namun kalau ada pesanan khusus yang memang lebih panjang atau lebih pendek itu biasanya custom lah istilahnya. Oh gitu ya. Nah itu satu kain itu satu pembatik tuh Pak. Apa bisa betul. Misalkan nih aku bikin yang pertama gitu ya, terus aku capek Teh Yuni yang nerusin gitu, bisa nggak sih sebenarnya? Estafet gitu bisa nggak sih Pak? Jadi beda-beda. Oh gitu ya? Nggak bisa Pak ya Bu? Sebenarnya itu yang membedakan batik tulis dengan batik cetak atau batik print dan lain sebagainya. Kan ada yang cap-capan juga Pak ya? Nah, cap-capan gitu. Bedanya itu yang membuktikan bahwa itu merupakan batik tulis. Bahkan ketika ada pesanan seragam begitu ya, bisa jadi itu ada motif yang sedikit berbeda, bahkan pewarnaan. Karena memang batik itu produksinya itu tadi personal sekali, satu persatu dibuat. Nah, saya kembali lagi pada saat kita 2019 masuk itu, di sana bagiannya sendiri-sendiri Bapak Ibu. Jadi ada yang cuman bagian mencanting saja, mempola saja sendiri, kemudian bagian mewarna juga sendiri. Tapi ketika kita sudah melaksanakan pelatihan mengenai SOP pembuatan batik sampai dengan selesai, pada akhirnya mereka semua kan paham gitu setiap tahapan tersebut. Jadi ketika
saat ini alhamdulillah saat ini pesanan sudah mulai meningkat lagi, itu bisa tercover gitu. Tapi itu tadi yang saya sampaikan Pak, justru istimewanya seperti itu. Jangan diharap kalau sama persis, wah itu justru curiga ini. Diselingi sama print-printan itu ya. Betul sekali. Nah, sekarang yang digunakan kan istilahnya hanya beberapa ikon yang ada di Sengguru. Sebenarnya yang menjadi khas Sengguru itu apa sih Pak sebenarnya Pak yang bisa diangkat selain apa tadi? Apa ya? Eceng gondok ya kan. Ada ikon apa lagi yang mungkin bisa diangkat nih Pak? Iya, salah satu saja ya yang eceng gondok tadi. Ini kan cuma salah satu gitu ya. Yang lainnya macam pewarnaan alam ya. Jadi begini, masing-masing daun apapun, tanaman apapun itu akan menghasilkan warna dan motif sendiri-sendiri, begitu kan? Ya, nah itu dikembangkan oleh mereka karena sekarang isunya itu sudah ke green economy, gitu ya, ke green environment atau ke lingkungan yang lebih hijau. Akhirnya sekarang dikembangkan di Batik Sengguru itu pewarnaan yang alami, gitu. Pewarnaan alami itu apa? Menggunakan warna-warna yang ada di daun itu, gitu. Kalau daun jati misalnya menghasilkan warna merah, apakah merahnya daun jati itu akan sama dengan merahnya enceng gondok? Tentu saja tidak, gitu ya. Nah, itu coba dikembangkan, gitu ya. Jadi selain di Sengguru pada saat ini, selain dia menampilkan corak dan enceng gondok tadi itu pewarnaan alam dikembangkan juga, dan itu bagus-bagus. Saya suka sekali menggunakan batik Sengguru yang menggunakan pewarnaan alam itu. Terus kemudian mengembangkan yang lainnya yang memang sebelumnya sudah ada, ya. Itu terus dikembangkan karena tidak mungkin satu corak, satu motif itu selesai sampai di situ saja terus kemudian tidak diproduksi lagi, maneman gitu ya. Karena sekarang sudah dikembangkan lagi perpaduan antara cap dan tulis. Gitu. Ya, jadi sebagian itu ada yang dicap untuk menyamakan tadi, Pak ya, untuk menyamakan motifnya tadi. Terus kemudian untuk membedakannya mereka dikombinasikan dengan tulis gitu. Nah, sekarang sudah dikembangkan juga untuk cap dan tulis itu, sehingga tidak cuman yang saya sampaikan tadi itu. Apakah bisa mengembangkan dengan gambar bendungan gitu ya? Sebenarnya bisa aja Pak ya. Mungkin sudah. Iya. Atau mujair gitu ya. Sana ya. Bukan di bendungan Sengguru sana banyak mujair ya, kan di sana bisa jadi seperti itu. Iya. Nah, yang akhirnya kita terpikir. Oh iya, benar apa yang disampaikan Pak Bukit tadi. Boleh, silakan, jadi betul sekali. Memang sangat tidak mudah gitu ya mengidentifikasi suatu bentuk atau motif yang khas di suatu daerah, karena memang bagaimanapun pengrajin akan mengikuti selera pasar juga gitu. Nah, yang disampaikan Pak Bukit tadi betul sekali. Dan saat ini tuh memang karena dengan isu-isu green ekonomi dan sebagainya, trennya adalah bagaimana memanfaatkan bahan-bahan natural yang ada. Mungkin Bapak Ibu kalau pernah dengar yang namanya ecoprint ya. Nah, ecoprint betul sekali. Daun yang ternyata pada prosesnya itu daun itu ditempel kemudian dikukus, Bapak Ibu. Dikukus prosesnya sehingga menghasilkan warna-warna tertentu. Dan ini memang real dialami oleh pengrajin kami. Jadi ketika mereka mengikuti sebuah event pameran begitu, itu justru pengunjung-pengunjung yang dari luar negeri gitu, yang mereka tanyakan pertama itu justru bukan motifnya, tapi yang ditanyakan ini kamu pakai pewarna apa nih? Bahannya ya, bahan pewarnanya. Pakai pewarna apa? Kamu ambil dari mana? Kemudian yang kedua itu mereka konsen juga ke limbahnya. Kalau kamu pakai pewarna alami, kemudian menghasilkan limbah, kamu alirkan kemana nih limbahnya? Kamu buang kemana gitu? Sampai mereka segitunya. Konsen ke arah seperti itu. Jadi ini
menjadi sebuah pemikiran juga itu baik bagi kami, bagi tim maupun bagi teman-teman di UKM Batik Seng sendiri, sehingga mereka pun selalu diskusi dengan kami, Bu, ini kira-kira bagaimana ya, kemudian termasuk memodifikasi packagingnya, gitu. Nah ini kemarin terobosan yang terbaru itu kita buat packaging, kita memang memberikan beberapa alternatif ya untuk packaging, mulai dari yang ekonomis, tapi yang ekonomis pun itu menurut kami itu merupakan bentuk yang mungkin Bapak Ibu kalau beli batik ya sudah ditaruh di plastik gitu ya, dilipat. Nah di kami packagingnya itu menggunakan mika bentuk tabung panjang begini, gitu. Jadi di nomor satu itu tidak merusak kain. Kemudian yang kedua secara penampilan itu cukup eksklusif, walaupun itu judulnya ekonomis. Kemudian yang ketiga bahwa kemasan itu bisa dimanfaatkan lagi untuk kerajinan yang lain, gitu. Kemudian kami juga karena di tim pengrajin itu juga ada teman-teman yang dari disabilitas ya, kaum difabel. Nah itu kita berikan penghargaan juga. Jadi ada bentuk yang lebih eksklusif dengan produk yang lebih eksklusif. Itu kita berikan semacam notifikasi gitu, ada keterangan di situ bahwa batik ini motifnya adalah ini yang menceritakan tentang ini, misalkan gitu ya. Kemudian batik ini dibuat oleh bapak ini yang menyandang kekurangan seperti ini diproses dalam waktu ini. Jadi selain kita menjual produk, kita kan memberikan value juga dan penghargaan bagi pengrajin. Wah, keren sekali. Nah, ini yang saya penasaran, ada alamat IG-nya, Bu? IG atau mungkin aku cari-cari sebabnya dari tadi. Saya pastikan nanti salah hashtag, salah khawatirnya. Nah, kan juga pendengar mungkin ingin tahu ya kan, terus karena sekarang juga media telekomunikasinya udah canggih gitu kan, pasti akan cari-cari di IG atau mungkin di Facebook gitu kan. Nah, ada apa? Alamat IG-nya di Batik Sengguruh tanpa spasi. Batik Sengguruh panjang banget, Bu. Panjang spasi. Tanpa spasi. Batik Sengguruh tanpa spasi. Panjang, Bu. Langsung nanti ketemu. Boleh saya sampaikan juga alamatnya ya? IG. Nanti mungkin ada. Ini ada. Pendengar yang mau main ke sana, itu di Jalan Gondomono. RT 15, RW 2, Desa Sengguruh, Kepanjen. Iya. Oke, untuk alamat IG-nya ada di Batik Sengguruh. Iya, betul. Facebooknya sama juga, Bu? Mungkin? Iya, Batik sama Sengguruh ya. juga. Cuman sejauh ini Facebook kurang begitu ya. Iya, sudah agak ditinggalkan. Kecuali buat kita yang kaum tua ya, masih Facebookan. Kita yang gaptek masih pakai Facebook. IG. Nah, ini dia nih. Waduh, bagus. Jadi pewarnaan yang menonjolnya itu warna cerah ya? Iya, kayak pink, ungu gitu ya. Nah, pada akhirnya ini nanti pengembangannya ke ini ya Pak ya, tidak hanya ke batiknya, karena untuk pewarnaan kita menggunakan pewarnaan alami, artinya masyarakat di situ juga akhirnya diberdayakan untuk menanam pelestarian lingkungan juga berarti Pak ya. Mungkin untuk kuning jadi kunyit gitu ya, jadi untuk menanam kunyit, kemudian untuk hijaunya pakai daun pandan, mungkin nanti akhirnya berkembang ke sana, jadi tidak ke batik lagi ya Pak ya. Jadi inti gitu ya, ada produk inti. Produk intinya itu adalah batik. Tetap batik. Ya. Nah, terus kemudian kita kembangkan lebih lanjut ke yang lainnya, gitu ya. Bisa ke tadi itu sudah dikatakan sekolah alam. Sama Bu Ari, sekolah alam itu nanti kita akan kembangkan lebih lanjut. Terus kemudian anak-anak kita didik untuk mencintai batik. Gitu. Itu yang penting karena ikonnya Indonesia dan itu sudah diakui dunia bahwasanya batik itu adalah merupakan warisan leluhur dan itu adalah produk asli di Indonesia. Sudah diakui dunia, PBB sudah meresmikannya juga sehingga kita juga mempunyai hari batik itu ya nasional. Nah, di situ kita akan kembangkan lebih lanjut gitu ya. Nantinya ke sana gitu.
semoga saja ini terus kita akan berlanjut gitu ya, karena masih ada beberapa yang memungkinkan untuk kita bisa raih pendanaan dari kementerian-kementerian yang lainnya, walaupun di Kemendikbud juga masih ada gitu ya. Kita akan kembangkan terus. Semoga sajalah ini tidak berhenti sampai di sini saja. Maksud saya begitu, karena pemberdayaan itu membutuhkan effort yang membutuhkan usaha yang keras dan juga waktu yang tidak singkat. Betul. Semoga saja multiplier efeknya nantinya akan ke sana seperti yang disampaikan Teh Yuni tadi. Atau mungkin di desa Sengguru itu khasnya batik. Nanti di desa yang lain di tetangganya itu penanaman ya seperti kunyit, daun pandan. Sehingga ada pertukaran ini ya, ekonomi ya jadinya. Sama-sama merata lah. Waduh. Kayaknya waktunya udah sebentar lagi ya. Sebentar lagi nih Pak, sebelum kita pamit undur diri, mungkin ada yang ingin disampaikan untuk pendengar di rumah. Pak Boge, monggo. Ya, baik, terima kasih Pak. Begini Bapak Ibu pendengar di RRI yang hari ini kita bicara tentang batik. Kita bicara tentang pemberdayaan masyarakat. Kita bicara tentang batik, itu adalah kita bicara tentang pengembangan ekonomi nasional secara keseluruhan yang pengembangannya itu betul-betul berangkat dari bawah. Kita sudah membuktikannya. Kita sudah membuktikannya tadi. Kita sudah menyampaikan bahwasanya ada lapisan-lapisan masyarakat, mulai mereka yang tidak mampu, mereka yang disabilitas, terus yang penyandang disabilitas, mereka yang pernah terlibat dalam narkoba dan seterusnya. Kita coba libatkan. Mereka bukan masyarakat yang termarginalkan. Boleh masyarakat memarginalkan, tetapi kita akan tetap memberdayakan mereka. Gitu ya. Melalui apa? Melalui batik. Karena batik sudah diakui oleh dunia, batik sudah diakui oleh semua lapisan masyarakat, dan kita akan berdayakan itu, bukan akan ya, tetapi kita sudah memberdayakan itu, kita sudah membuktikannya. Semoga saja para pendengar semuanya bisa lebih mencintai batik lagi untuk ke depannya gitu. Dan kita akan masuk ke semua segmen pasar sehingga batik itu betul-betul dicintai oleh semua masyarakat. Terima kasih. Ibu Aris ada tambahan? Semoga Ibu. Ya, harapan kami bahwa program yang sudah berjalan mudah-mudahan tetap bisa berlanjut, kemudian mudah-mudahan dari pihak-pihak lain, saya rasa karena memang cakupan dalam acara ini luas, mudah-mudahan ada pihak-pihak lain yang juga tertarik bersama-sama kami untuk mengembangkan UKM khususnya batik Seng ini, termasuk juga mungkin dari pemerintahan, dukungan-dukungan dari industri-industri besar untuk bersama-sama memajukan UKM kita. Gitu. Oke, semoga batik Malang ini semakin maju ya, semakin semerbak, nggak kalah dengan kota-kota yang lain, Mbak ya. Jadi kita banyak ciri khasnya Malang tuh ya, ciri khas batiknya. Oke, terima kasih Pak Boge, Bu Aris dari Unmer, semoga sukses terus dan tentunya semoga nggak bosen untuk selalu mendampingi. Pasti kalau dari akademisi gini banyak inovasi. Iya betul. Pasti pemikiran-pemikiran yang inovatif yang diperlukan oleh masyarakat. Terima kasih, semoga sukses selalu Bapak, Ibu dan pendengar. Kita akhiri acara kita di kesempatan siang hari ini. Saya Aji Santoso dan juga saya Yuni. Pamit undur diri. Selamat siang semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikianlah Kiprah Indonesia RRI Malang. Sampai jumpa.